Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita masuk ke topik yang menarik dalam mata kuliah teknologi dan digitalisasi pendidikan. Biasanya, kalian menggunakan PowerPoint hanya untuk slide presentasi linier, bukan? Hari ini kita akan bedah cara mengubah PPT menjadi engine pembuatan game edukasi tanpa coding. Targetnya, kalian bisa membuat media pembelajaran PAI yang interaktif, bukan sekadar teks berjalan. Ada 3 fokus utama kita hari ini. Pertama, adaptasi kurikulum, bagaimana mengubah materi fikih atau tarikh menjadi mekanik game. Kedua, logika teknis, kita belajar cara berpikir klik dan alur. Ketiga, dokumentasi, yaitu cara menyusun storyboard dan GDD, agar game kalian terstruktur rapi sebelum dibuat. Kenapa harus PPT? Kenapa tidak Unity atau Unreal Engine? Jawabannya adalah aksesibilitas. Sebagai calon pendidik, nanti di sekolah mungkin fasilitas kalian terbatas. Laptop standar pasti punya PPT. Dengan PPT, kita bisa ubah metode ceramah yang pasif menjadi simulasi aktif. Ini solusi murah, tapi berdampak besar untuk engagement siswa. Kuncinya ada di sini. Ubah teks menjadi aksi. Kalau di buku siswa hanya membaca urutan wudhu, di game PPT, siswa harus mengklik atau mendrag urutan yang benar. Kita gunakan fitur hyperlink untuk navigasi dan trigger untuk respon. Jadi materi hafalan jangan cuma ditampilkan, tapi dijadikan tantangan. Mari lihat contohnya. Untuk tajwid, kita bisa buat simulasi. Bayangkan ayat muncul. Siswa harus cepat klik mana yang idgham, mana yang izhar. Jika salah klik, muncul suara buzzer. Atau untuk manasik haji, alih-alih menghafal teks, siswa diajak jalan-jalan virtual, memilih lokasi dari Mina ke Arafah. Jika urutannya salah, mereka harus ulang. Ini yang disebut learning by doing. Jangan bayangkan membuat Mobile Legends di PPT ya. Batasannya jelas. Ada 3 genre yang paling cocok. Quiz Adventure, seperti Who Wants to be a Millionaire, cocok untuk evaluasi. Interactive Story, siswa memilih alur cerita. Cocok untuk materi sejarah, SKI. Hidden Object, melatih ketelitian. Misal mencari huruf hijaiyah tersembunyi di gambar masjid. Secara teknis, otak dari game PPT cuma 2. Pertama, hyperlink, ini pintu kemana-mana. Kedua, trigger, ini saklarnya. Trigger itu logika jika maka. Jika gambar Ka'bah diklik, maka suara talbiyah muncul. Ingat, PPT itu basisnya slide, bukan real-time movement. Jadi desainlah game yang berbasis klik, bukan gerakan cepat. Seringkali pemula langsung buka laptop dan buat slide. Hasilnya, broken link atau slide nyasar. Sebelum buka PPT, ambil kertas, buat storyboard. Petakan mana slide menu, mana slide soal, mana slide game over. Ini adalah peta navigasi kalian agar tidak tersesat saat merangkai ratusan hyperlink nanti. Di industri profesional, ini namanya GDD atau blueprint. Untuk tugas kuliah ini, kalian cukup buat 1 lembar saja. Tentukan siapa target siswanya, apa tujuan pembelajarannya, apa aset gambarnya. Dokumen ini penting agar game kalian konsisten dari awal sampai akhir. Sebagai media PAI, visual harus mendukung suasana spiritual, tapi tetap menyenangkan. Gunakan ornamen geometri Islam atau vektor yang bersih. Font jangan pakai Comic Sans. Carilah yang punya nuansa arabesk tapi terbaca. Audio juga krusial. Gunakan efek suara yang halus atau nasyid instrumental. Hindari musik yang terlalu bising atau mengganggu fokus belajar. Untuk tugas akhir topik ini, silahkan pilih 1 materi PAI yang kalian kuasai. Buat dulu oret-oretan storyboardnya,
lalu eksekusi di PowerPoint minimal 10 slide. Saya ingin melihat penggunaan fungsi trigger dan hyperlink yang cerdas. Buatlah media yang membuat murid kalian nanti berkata, "Wah, belajar agama ternyata seru ya. Selamat berkarya."